Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Next. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan dari kelompok satu yang ada Muhammad Raihan Kurniawan, ada Kasan Indira Yoga, ada Muhammad Septian, ada Muhammad Fatan, dan saya sendiri Muhammad Arif Taufik. Next. Indikator input yang pertama ada anggaran, evaluasi pengukuran alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Ini melibatkan penilaian terhadap jumlah anggaran yang dialokasikan, efisiensi penggunaan anggaran, dan sejauh mana anggaran tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan program Dinas Lingkungan Hidup. Yang kedua, sumber daya manusianya. Pengukuran kinerja pada aspek ini melibatkan evaluasi terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini meliputi penilaian terhadap kecukupan jumlah personil, kualifikasi pendidikan, dan keahlian yang dimiliki, tingkat produktivitas dan kesesuaian sumber daya manusia dengan tugas dan tanggung jawab dinas tersebut. Next. Yang ketiga ada infrastruktur dan peralatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan peralatan yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Ini meliputi pemantauan terhadap kondisi kantor, laboratorium, kendaraan operasional, peralatan pengukuran dan pengawasan lingkungan, serta kecukupan dan keberfungsian sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan tugas dinas tersebut. Yang keempat, kebijakan dan regulasi. Pengukuran kinerja dapat mencakup penilaian terhadap keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup yang efektif dan sesuai dengan kondisi Kota Surabaya. Ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap proses pengembangan kebijakan, kejelasan dan konsistensi regulasi, serta tingkat penerapan dan keputusan terhadap kebijakan dan regulasi tersebut. Next. Indikator proses. Satu, penegakan regulasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas penegakan regulasi terkait lingkungan hidup. Ini meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan inspeksi, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup. Pengukuran dapat mencakup jumlah pelanggaran yang diidentifikasi, tingkat penindakan yang dilakukan, dan keberhasilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran. Yang kedua, pengelolaan limbah. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini mencakup proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pengembangan limbah. Pengukuran kinerja dapat mencakup efisiensi dalam pengelolaan limbah, tingkat daur ulang limbah, pengurangan limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, dan penerapan teknologi dan praktik pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Next. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di masyarakat Surabaya. Ini meliputi kegiatan sosialisasi, program edukasi, kampanye lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Pengukuran kinerja dapat mencakup jumlah kegiatan yang dilakukan, tingkat partisipasi masyarakat, dan peningkatan pengetahuan dalam dan perilaku ramah lingkungan di masyarakat. Lalu yang keempat, perencanaan dan pengawasan. Evaluasi ini dilakukan terhadap proses perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Ini mencakup penilaian terhadap kualitas perencanaan program dan kegiatan lingkungan hidup, serta tingkat pengawasan yang dilakukan dalam melaksanakan rencana tersebut. Pengukuran dapat mencakup tingkat kesesuaian antara rencana dan implementasi, kualitas pengawasan, dan keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kansa. Ya, makasih Hanif. Selanjutnya saya akan menjelaskan perihal indikator output. Yang pertama ada jumlah dan kualitas layanan. Pengukur kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap jumlah dan kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada masyarakat Surabaya. Contohnya, pengukuran dapat dilakukan terhadap jumlah pengujian kualitas air yang dilakukan, jumlah izin lingkungan yang diberikan, atau jumlah inspeksi yang berhasil dilakukan. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan dan masyarakat Surabaya terhadap regulasi lingkungan hidup yang ditetapkan oleh dinas. Pengukuran kinerja dapat mencakup jumlah pelanggaran yang diidentifikasi dan peningkatan tingkat kepatuhan dari waktu ke waktu. Next.
Dan yang ketiga ada pemeliharaan kualitas lingkungan. Pengukuran kinerja dapat mencapai evaluasi terhadap hasil dalam pemeliharaan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya. Contohnya, pengukuran dapat dilakukan terhadap perubahan dalam parameter kualitas air, penurunan polusi air udara, atau peningkatan keberlanjutan pengolahan limbah. Yang keempat ada keberlanjutan lingkungan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan dinas lingkungan hidup terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Pengukuran kinerja dapat mencakup perubahan dalam penggunaan energi terbarukan, peningkatan daur ulang limbah, atau peningkatan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan. Dan yang terakhir ada kualitas data dan informasi. Pengukuran kinerja juga dapat mencapai evaluasi terhadap kualitas data dan informasi yang dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini meliputi keakuratan data, keandalan informasi, dan juga kesediaan data yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, oh, akan dilanjutkan oleh saya. Yang pertama itu hasil efisiensi operasional. Pengukuran kinerja dapat mencakup efisiensi terhadap efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional dinas lingkungan hidup. Ini meliputi penggunaan sumber daya secara optimal, pengurangan biaya operasional yang tidak perlu, dan peningkatan efisiensi dalam proses-proses kerja. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan Dinas Lingkungan Hidup terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Surabaya. Pengukuran kinerja dapat mencakup peningkatan penggunaan energi terbarukan, peningkatan daur ulang limbah, atau pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, ketiga, peningkatan kualitas lingkungan. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap perubahan atau peningkatan dalam kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya. Contohnya, pengukuran dapat dilakukan terhadap peningkatan kualitas air, pengurangan polusi udara, atau pemulihan ekosistem yang terganggu. Dan yang terakhir, ada kepuasan penggunaan layanan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan penggunaan layanan dari Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja dapat mencakup survei kepuasan penggunaan layanan yang meliputi aspek-aspek seperti kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, dan respon terhadap keluhan atau masukan penggunaan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Septian. Manfaat dari pengukuran kinerja lingkungan di Surabaya. Yang pertama, ada peningkatan kualitas hidup. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Surabaya. Sebagai hasil dari kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, hal ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap air bersih, udara yang lebih bersih, dan lingkungan yang lebih sehat secara keseluruhan. Yang kedua itu ada kesehatan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengukur manfaat kesehatan yang diperoleh masyarakat Surabaya akibat dari kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja dapat mencakup penurunan kasus penyakit terkait lingkungan, peningkatan kesadaran kesehatan, dan peningkatan akses terhadap lingkungan yang bersih dan aman. Next. Yang ketiga itu ada kelestarian lingkungan. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi dan melestarikan lingkungan di Kota Surabaya. Ini mencakup pemantauan dan penilaian terhadap penurunan tingkat polusi, pemulihan ekosistem yang terganggu, dan pelestarian sumber daya alam. Yang keempat itu ada keberlanjutan ekonomi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja dapat mencakup peningkatan peluang kerja, pembentukan industri ramah lingkungan,
dan meningkatkan nilai ekonomi sektor pariwisata yang didukung oleh keberlanjutan lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, ada kesadaran dan lingkungan dan pendidikan lingkungan. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap peningkatan kesadaran dan pendidikan lingkungan di masyarakat Surabaya. Hal ini mencakup meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan. Next. Dijelaskan oleh saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa on cam dikarenakan atau error. Oke, selanjutnya akan saya bahas dampaknya. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Pengukuran kinerja dapat mencakup penurunan jumlah emisi dari sektor industri, transportasi, atau rumah tangga yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Kedua, pemulihan ekosistem. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap pemulihan ekosistem yang terganggu atau rusak akibat aktivitas manusia. Hal ini mencakup peningkatan luas lahan hutan, rehabilitasi ekosistem pantai atau sungai, dan perlindungan habitat bagi flora dan fauna. Yang ketiga, pengurangan pencemaran lingkungan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak pengurangan tingkat pencemaran lingkungan di Kota Surabaya. Pengukuran kinerja dapat mencakup penurunan tingkat polusi air, udara, atau tanah yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kualitas air dan tanah. Pengukuran kinerja dapat mencakup evaluasi terhadap peningkatan kualitas air dan tanah di Kota Surabaya. Hal ini mencakup pemantauan dan peningkatan parameter kualitas air, seperti pH, oksigen terlarut, atau kandungan bahan kimia, serta pemulihan kualitas tanah yang tercemar. Yang kelima, keberlanjutan sumber daya alam. Evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Pengukuran kinerja dapat mencakup pengurangan degradasi lahan, pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya air, atau perlindungan keanekaragaman hayati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.